Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cendekia, saya Yanti. Dan saya Pujo. Selamat datang di podcast Bikin Pintar. Bikin Pintar. Sobat Cendekia, apakah kalian pernah merasakan kalau misalkan kalian ketinggalan sesuatu, kalau misalkan kalian lihat teman kalian melakukan apa dan kalian enggak? Atau mungkin kalian buka handphone lalu kalian lihat sesuatu yang baru di situ dan rasanya kalian ketinggalan dan itu membuat suatu hal yang jadi tidak menyenangkan di hati kalian. Itu ada istilahnya ya Bu Yanti ya? FOMO. FOMO, Ya. singkatan dari? Fear of missing out. Fear of missing out. Ya. Kenapa fear of missing out ini bisa mengganggu kita Bu Yanti? Sebenarnya fear of missing out ini apa? Ya, perasaan takut ketinggalan zaman aja sebenarnya, takut ketinggalan berita, takut ketinggalan hal-hal yang baru ya, yang lagi kekinian gitu kan, yang takut dianggap nggak keren, takut dianggap nggak qualified, takut dianggap nggak cukup gitu loh. Itu kira-kira ya. Banyak sekali Bu ya. Banyak banget. Jadi tadi itu bisa jadi checklist ya untuk melihat apakah teman-teman sebenarnya sudah terjangkit FOMO ini. Boleh saya bilang terjangkit Bu Yanti? FOMO ini penyakit atau bukan sebenarnya? Lebih tepatnya kita sebutnya cognitive distortion ya, istilahnya cara berpikir yang bermasalah gitu loh. Cara berpikir yang bermasalah. Cara berpikir yang bermasalah dan itu bisa kita samakan dengan penyakit. Bisa dikatakan penyakit ya, bisa dikatakan penyakit. Ini gejala yang akan bisa membawa ya, bisa menjadi depresi gitu ya, menjadi anxiety disorder kalau enggak segera kita tangani gitu loh. Panjang sekali ya kalau misalkan gara-gara FOMO saja sampai bisa jadi depresi dan anxiety disorder atau kecemasan ya, gangguan kecemasan seperti itu. Nah, karena kita sudah tahu FOMO ini tadi seperti apa Bu Yanti. Sekarang kita bisa tahu atau enggak kita ini FOMO atau enggak sebenarnya? Seharusnya bisa. Tapi memang perlu ya, ada yang ngingetin juga barangkali gitu ya. Kayak saya tuh misalnya gitu kan, kadang-kadang kalau kelamaan di HP gitu kan ya, lihat-lihat scroll up Instagram, my husband bilang, "Yang sudah, kamu seharian udah lihat HP mulu," gitu kan ya. Itu harus ada orang yang seperti itu Pak Pujo yang ngasih tahu gitu. Kalau Pak Pujo pernah ngalamin nggak? Kalau saya agak jarang ya Bu Yanti, mungkin karena saya jarang pegang handphone. Oh, nice. Tapi kan sebenarnya begini ya Bu Yanti ya. Kalau tadi kan salah satu indikatornya memang kita terlalu banyak mengkonsumsi informasi dari media sosial. Kelihatan sama orang atau sama pasangan kita atau sama teman kita, kita sering melihat handphone. Tapi kan rasa takut, rasa cemas yang kita rasakan itu tertinggal lebih lama di benak kita. Mungkin setelah handphone itu kita taruh pun ada perasaan yang mengganggu seperti itu. Oh iya, takut aduh nanti ada berita baru, aduh ada bisa apa misalnya di grup tertentu gitu kan ya. Taruhlah kalau di dosen-dosennya grup dosen gitu ya, Pak tahu kan grup dosen seperti apa ya. Aduh siapa tahu itu menang grand lagi, ada berita hibah lagi, udah bikin jurnal lagi, itu ada aduh semua kita ketakutan setengah mati ya. Gimana kalau orang sudah lebih ahead dari kita dan kita belum kemana-mana gitu. Kita harus kejar. Kalau tutup handphone takutnya nanti nggak keburu lihat beritanya, deadline-nya gimana, dan cemas terus-menerus tentang future happening gitu loh. Jadi memang salah satu bentuk FOMO ini kita jadi takut ya untuk jauh-jauhan dari handphone. Kita harus karena sumber beritanya di handphone itu. Sekarang itu ya kan. Benar sekali, Bu Yanti. Nah, kalau misalkan memang kondisi antara penggunaan handphone berlebihan itu erat kaitannya dengan FOMO seperti ini Bu Yanti. Sebelum kita jadi terlalu berlebihan, sebelum kita jadi terjangkiti oleh FOMO ini yang membuat cara pandang kita berubah, dari Bu Yanti kira-kira ada masukan nggak? Kita ini harusnya gimana sih Bu? Tadi yang pertama kita udah ngomong ya, kita perlu seseorang yang akan mengingatkan kita, that's number one. Itu kalau dari orang lain gitu ya. Tapi yang paling terbaik itu ya kita cari berita di mana-mana tentang FOMO ini gitu ya. Kita udah tahu bahwa ada suatu gejala kejiwaan disebut dengan FOMO, langsung introspeksi aja.
gue kira-kira make handphone untuk apa ya gitu ya, dengan alasan apa gue scroll up mulu di Instagram ya, apa yang gue cari, buat apa gitu. Karena Pak Pujo sebenarnya FOMO itu nggak selalu negatif loh Pak Pujo. Oh gitu ya Bu ya? Ada positifnya. Contohnya ya, gara-gara saya suka scroll up Instagram gitu kan, cara baru untuk melipat roti. Saya kan suka bikin roti gitu ya. Terus cara baru bikin lasagna yang lebih enak gitu. Akhirnya untuk mengimprove quality of life. Kenapa? Pengen lebih dicintai suami, lebih disayang sama anak, kayak gitu ya kira-kira. Itu salah satu cara untuk mengetahui kita menghandle ini. Kita harus tahu alasan gue apa. Tapi jangan dibikin-bikin jangan ngeyel gitu ya. Oh, karena untuk itu kok, untuk kebaikan kok, padahal sebenarnya enggak gitu loh, ya. Tapi sangat susah Bu Yanti membuka handphone dengan alasan. Kadang-kadang kita mencari apa yang kita inginkan, tapi setelah itu informasi yang baru akan datang dan membuat kita jadi kehilangan tujuan. That's the whole thing. Saya tuh pernah ya Pak Pujo, waktu itu ada acara keluarga ya, dari acara keluarga, kakak-kakak datang dari Padang nih, udah lama banget gak ketemu gitu ya, udah kangen banget itu Pak Pujo. Terus kita acara makan gitu ya. Pas acara makan ada 4 orang kita di meja makan sibuk dengan HP masing-masing. Nggak bisa fokus kepada kepada keadaan yang lagi berlangsung gitu ya. Acara makan malam kangen-kangenan keluarga. Dan itu pun ini pun nggak bisa fokus gitu. Tapi emang terpaksa harus selalu karena takut ini nanti ada berita nih yang gue suka banget gitu ya. Jadi yang ingin saya katakan sebenarnya kita langsung aja, misalnya kalau ada seseorang di antara kita, saya waktu itu ngomong ke kakak ya, udah gitu ya, boleh nggak saya ngomong soal phone addiction gitu ya, soal kita itu udah kecanduan, pengen tahu nggak? Oke silakan ngomong gitu kan ya, taruh handphonenya gitu kan ya, bisa nggak udah kita malam ini ya, makan malam kita tanpa handphone sama sekali, rasanya ada yang aneh nggak di dada udah, kalau ada yang aneh berarti sudah adiksi. Ya adiksi handphone dan ternyata semuanya nggak tahan dong gitu ya, nggak tahan, semuanya sudah adiktif. Jadi memang sebenarnya kita uji aja, kita ini sebenarnya memakai handphone itu memang karena addicted dengan apa yang ada di sana, takut ketinggalan, atau emang karena kita butuh sesuatu ya, ternyata memang karena harus melihat itu ya, merasa attachment kepada handphone itu ya adalah bukti dari adiksi gitu ya. Jadi uji aja, coba uji, taruh handphonenya 2 jam 3 jam tanpa disentuh, kira-kira sanggup nggak? Kira-kira ada rasa nggak nyaman nggak? Kalau nggak nyaman yang luar biasa itu artinya sudah addicted luar biasa. Kayaknya kalau naruh handphonenya 2 jam 3 jam tapi kita sambil nggak ngapa-ngapain jadi seperti siksaan. Oh siksaan, luar biasa. Kira-kira 2 jam 3 jam handphone ditaruh, kita harus sambil ngapain Bu Yanti? Nah itu dia. Jadi memang masalahnya dengan FOMO ini ya, kebanyakan karena sangat sibuk untuk melihat apa yang sedang ada di luar sana, yang kita inginkan lihat, ingin tahu gitu ya. Kita lupa ada kerjaan banyak di sini yang bisa kita handle gitu loh. Kayak misalnya nih, saya aja contohnya gitu kan, ada buku yang harus diselesaikan tahun ini dengan Pak Pujo kan, kayak mau bikin buku kita gitu kan. Tunggulah buku kami segera diliris. Waktu dekat. Tahun ini selesai insya Allah gitu kan. Ya, Bu Yanti. Nah, instead of nulislah 150 kata gitu kan ya untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu ya. Ini malah sibuk nyari-nyari informasi apalagi mengenai buku itu sebenarnya. Jadi yang dipikirkan sebenarnya lihat apa nih yang gue belum beresin, yang gue sudah ada, yang belum selesai ya, yang sudah gue punya resourcesnya, yang mau gue manfaatkan untuk pelan-pelan mencapai apa yang gue inginkan gitu loh. Instead of busy banget cari lagi informasi, cari lagi, padahal ini belum yang harusnya bisa dihandle, nggak ke-handle gitu loh. Nah, saya sering sekali seperti itu Bu Yanti. Sama Pak, itu nggak mengingatkan diri sendiri. Bahan begitu ya Bu ya, mengumpulkan bahan untuk dikerjakan, tapi bahannya setumpuk. Kerjanya kagak. Exactly. Kerjanya nggak ada. Benar. Jadi saya rasa kalau misal kita harus pintar menimbang-nimbang berarti pintar mengukur gitu ya. Jadi memang dikembalikan lagi kepada bagaimana kita menjalankan tanggung jawab kita, kemudian bagaimana apakah kita menggunakan handphone ini sebagai indikator nih kita sudah FOMO atau belum, apakah kita menggunakannya dengan sehat atau sudah dengan tidak baik atau toksik begitu ya Bu? Betul Pak. Ya, buktinya dengan kalau apa yang kita lakukan itu nggak membuat keadaan kita yang sedang kita alami banget ini akan membaik gitu, berarti kita bermasalah gitu loh. Ya, alasannya apapun, alasan gue mau cari jurnal kok, mau cari lagi buku-buku yang lain, sebenarnya cuma untuk lari dari tugas untuk mengetik 150 kata per hari gitu kan contohnya gitu ya. Nah ini yang sering terjadi gitu.
Tapi Bu Yanti, ada masalah besar sebenarnya Bu. Saya dan Ibu itu berbeda generasi dengan sobat-sobat cendekia. Betul, 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 betul. Kita sempat merasakan apa itu mesin tik. Kita sempat harus nulis tugas pakai tulisan tangan mungkin sampai berhalaman-berhalaman. Tidur di perpustakaan. Cari buku setumpuk besar. Benar sekali. Yes. Kalau sekarang mungkin sobat cendekia begitu sudah bisa berhitung 1, 2, 3, ini Google dan ini internet begitu Bu Yanti. Sobat-sobat cendekia sudah tumbuh dengan itu Bu. Ketika saya rasa ini ada perbedaan indikator. Apa yang baik buat saya dan Bu Yanti mungkin berbeda untuk sobat cendekia, terutama buat yang generasi Z seperti itu ya. Kalau dari Bu Yanti mungkin gimana Bu? Apakah ada memang indikator yang sifatnya umum atau memang untuk generasi Z itu ada pertimbangan sendiri? Oke. Kita tuh ini pertanyaannya sering banget ditanyakan sama banyak orang gitu ya. Apa saya harus membiarkan anak-anak saya tanpa internet? Benar, gitu kan Bu. ya? Puasa gitu ya? Iya, puasa internet. Nanti anak saya ketinggalan zaman segala macam. Saya biasanya ngomong gini, Bu, kalau yang bikin internet aja, yang bikin internet Steve Jobs dan Bill Gates menghalangi anak-anaknya untuk memiliki HP ini sampai umur 21 tahun, sampai umur 15 tahun nggak boleh pegang HP sama sekali. Kira-kira itu kenapa? Bill Gates dan Steve Jobs-nya aja nggak kepengen untuk menjadi orang yang high-tech. Kira-kira apa sebabnya? Itu harus kita pertanyakan, Bu. Ya, kan baru akhir-akhir ini dikatakan oleh mereka bahwa internet bukan untuk anak-anak ya, baru sekarang kan ya. Dan sedangkan mereka sudah menyelamatkan anak-anak mereka sampai umur 21 tahun tidak memiliki HP. Berarti mereka bisa keren, anak-anaknya sukses ya. Mereka expose anak-anak mereka pada sesuatu yang sifatnya tidak instant ya, instant gratification. Ya, mereka berusaha, berproses, berkebun, masukkan ke sekolah alam, ya, banyak berinteraksi dengan keluarga, apalagi mereka suka membaca, kayak Bill Gates tuh ya, katanya di rumah saya tuh sekeliling saya cuma 1 komputer desktop lagi di dapur katanya gitu kan ya, nggak punya laptop, kita di kamar masing-masing, HP jam 8 malam kumpul, acara keluarga nggak boleh ada HP, dalam acara keluarga kita banyak banget katanya gitu. Jadi itu apa sebabnya, kita pertanyakan itu. Ya, jadi apakah kita akan bisa, apakah anak sekarang itu sebenarnya memang butuh banget HP? Kayaknya enggak tuh. Seharusnya gitu. Enggak ya. Seharusnya enggak. Seharusnya enggak. Karena berarti apa yang terjadi sekarang ini sudah tidak normal ya Bu Yanti. Exactly. 1 generasi loh Pak Pujo, 1 generasi. Benar. Sepanjang peradaban manusia kata WHO paling hancur generasi ini. Nah, berarti memang sobat cendekia, terutama untuk yang berasal dari generasi Z, kita semua harus sadar bahwa pola penggunaan handphone kita itu masih sehat atau enggak, begitu ya Bu Yanti. Harus bisa mengukur sendiri. Batasi sendiri our medsos medsos use gitu ya. Kalau misalkan dimarahin orang tuanya karena jarang pegang handphone, tunjukkan video ini ya Bu Yanti. Ya, gitu. Keterangan dari psikolog asli. Bukan kaleng-kaleng. Nah, tapi kan tidak bisa tidak ya Bu Yanti. Mungkin buat kita semua, buat sobat cendekia yang ada di rumah juga, kita sudah secara sadar ataupun tidak, mungkin kita semua sebenarnya sudah FOMO. Oh iya. Iya Bu Yanti. True. Gimana caranya biar kita bisa menyembuhkan diri atau minimal mengurangi cognitive distortion tadi, kognisi atau pemahaman yang melenceng tadi, agar kita bisa ya berfungsi sebagai layaknya manusia yang baik lah ya Bu ya. Gimana Bu Yanti? Yang pertama banget itu adalah terima diri kita sebagai diri yang sudah cukup dulu. Gua tuh cukup kok. Gua cukup anggota tubuh gua cukup otak gua tuh cukup cantik, gua tuh cukup pintar, gua tuh cukup bless gitu ya. Nah, dengan merasa mencintai diri sendiri dulu itu, insya Allah kita nggak akan sibuk dengan memikirkan gimana cara supaya seperti seseorang lain ya. Kemudian tentu saja teman-teman ya, jangan lupakan yang disebut dengan menenangkan diri ya, mindfulness kalau istilah orang sekarang ya. Kalau orang yang muslim barangkali dengan banyak-banyak berzikir atau sholat ya, lebih khusyuk.
yang beragama lain mungkin banyak-banyak berdoa gitu kan ya. Atau yang paling keren tuh sekarang teman-teman ada sebut dengan terapi hutan, Pak Pujo. Terapi hutan? Yes, kalau nggak salah itu di Jepang sekarang itu setiap pegawai negerinya diwajibkan kalau libur tuh harus libur dan sebaiknya ke hutan gitu. Ya itu bisa dilakukan ya, aktivitas-aktivitas yang akan membuat kita lebih dekat kepada apa yang kita inginkan. Jadi bukan sibuk mencari-cari informasi terus gitu kan ya, supaya nggak ketinggalan. Lebih baik kita fokus kepada, nih gue punya ini, gue hidup di sini, cocoknya begini, ya kan? Nah dari apa yang gue punya ini, ya gue bersyukur banget, gue akan coba mencapai itu dengan apa yang gue punya gitu loh. Bukan dengan apa yang kita nggak punya. Luar biasa Bu Yanti. Hal-hal seperti tadi memang baiknya bisa kita selalu ulang-ulang setiap pagi mungkin ya Bu Yanti ya? Setiap pagi. Hari ini gue pengen punya 3 kegiatan yang akan mendekatkan gue ke apa yang gue mau. Bukannya sibuk melihat HP, apa yang sudah orang kerjakan supaya gue kejar, nggak gitu. Kayaknya bagus Bu Yanti kalau itu kita bahas di pertemuan selanjutnya ya? Insya Allah. Kira-kira bagaimana cara kita memulai hari yang produktif dan akan mendekatkan kita kepada apa yang kita mau, insya Allah. Bagaimana kita mulai hari? Memulai hari ya, dengan insya Allah. happy, dengan fokus, dengan bersemangat, tidur pun enak malam harinya. Luar biasa. Oke, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas itu ya Bu Yanti. Insya Allah. Mungkin untuk pembahasan FOMO sampai sini dulu. Yap. Nanti kalau misalkan di antara Sobat Cendekia ada yang merasa mungkin sudah tidak bisa melarikan diri dari handphone, merasa FOMO banget begitu ya, kalau itu istilah yang benar saya nggak tahu. Mungkin bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Insya Allah kita siap ngobrol bareng ya Bu Yanti. Kalau ada pertanyaan yang keren gitu ya, atau mungkin mewakili banyak orang gitu, kita anggap seperti itu, bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya ya Bu Yanti. Siap insya Allah. Kayaknya seperti itu dulu Bu Yanti untuk pembahasan ini, kita sudahi dulu. Semoga apa yang sudah kita sampaikan hari ini bermanfaat buat Sobat Cendekia sekalian. Amin. Yanti? Well, paling itu yang saya harapkan ya, mudah-mudahan kita bisa hari ini juga nih mengukur diri gitu ya. Gue ini termasuk kepada orang-orang yang memiliki gejala FOMO atau enggak. Kalau ternyata iya, cepet-cepet cari bantuan. Bantuannya bisa dari orang lain ya, minta tolong diingatkan selalu, atau dari diri sendiri yang paling keren teman-teman ya. Coba ingat, gue nggak pengen begini terus sampai mati gitu ya. Sip? Oke. Nah, jadi insya Allah kita akan ada di episode selanjutnya. Insya Allah. Menemani teman-teman Sobat Cendekia sekalian. Tapi tidak perlu takut. Tidak perlu FOMO akan ketinggalan episode kita. Karena bisa lihat langsung kan di YouTube. Demikian kita akhiri ya Bu ya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.